Selamat kepada Benefit dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Perkembangan Benefida. Yang terhormat kepada para dan guru, teman-teman saya, keluarga saya, dan rumah yang saya cintai serta saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Izuminida, saya dari kelas 9 MTs Lari Benefida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi majelis saya tentang akidah akhlak, tentang taubat, taat, serta istiqomah. Nah, cabang pertama itu tentang taubat. Nah, apa sih taubat itu? Jadi taubat menurut bahasa ialah kembali, sedangkan menurut istilah taubat ialah kembali ke jalan yang benar. Nah, sebagai seorang muslim kita tuh tidak bersifat maksum seperti Rasulullah dan malaikat yang kayak nggak punya dosa gitu. Terus, nah, jadi kita tuh kayak setiap muslim itu kalau misalkan berbuat salah, hendaknya dia itu melakukan taubat nasuha, yakni hendak taubat dengan sebenar-benarnya. Nah, syarat-syarat taubat yakni adalah yang pertama itu kita tuh meninggalkan dosa-dosanya yang telah kita lakukan, terus menyesali kayak perbuatan maksiat yang telah kita lakukan pula, terus dan kita tuh harus berniat buat nggak ngelakuin dosa itu lagi. Nah, dampak positif dari bertobat ialah kita tuh akan kembali ke jalan yang benar, terus hilangnya rasa cemas, serta memperbaiki nama atau mengembalikan nama baik yang sebelumnya itu udah tercoret gitu, kayak mengembalikan nama baik keluarga serta diri kita sendiri lah. Terus serta mendapat simpati dari masyarakat lagi yang sebelumnya misalkan kayak dia tuh karena berbuat dosa, dia tuh kayak masyarakat tuh kurang menghargai dia, terus habis itu sekarang tuh dia tuh menghargai karena kayak dia tuh misalkan udah bertobat, terus habis itu dia tuh udah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu nggak bakal meresahkan masyarakat ya, misalnya soalnya ya udah pokoknya itu. Nah, cara membiasakan diri bertobat ya ini dengan tidak menganggap remeh dosa sekecil apapun itu dosanya. Terus habis itu tidak kayak nggak suka lah kalau lihat orang tuh melakukan perbuatan dosa, serta hati-hati dalam bergaul, kayak milih-milih gitulah. Oke, lanjut. Coba yang kedua ini tentang taat. Nah, jadi taat ya menurut bahasa ialah tunduk, patuh, serta setia. Sedangkan menurut istilah taat ialah tunduk dan patuh terhadap perintah atau peraturan-peraturan yang ada. Nah, taat itu terbagi menjadi 3 ya. Ini yang pertama itu taat kepada Allah. Nah, ini itu bersifat utama dan kayak itu harus diprioritaskan. Terus habis itu yang kedua ini taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini itu sifatnya mutlak ya, seperti sebagaimana kita taat kepada Allah, tapi yang lebih utama ya taat kepada Allah. Nah, terus yang ketiga ya, atau yang terakhir itu adalah taat kepada ulul amri atau pemerintah. Nah, tapi ini tuh tidak bersifat mutlak. Nah, kita tuh harus taat kepada mereka itu. Cuman kalau misalkan mereka tuh ya emang benar gitu. Berapa menit biasanya? Berapa menit? Maksimal. Biasanya berapa menit? Apanya? Minimal 2.30. Nah, terus nah jadi kayak kita tuh boleh mengikuti perintah-perintahnya selama dia itu kayak masih kayak di jalan yang lurus, jalan yang benar, terus dia berpegang pada kitab-kitab gitulah. Berarti selama dia tuh memimpin kita ke jalan yang benar itu masih bisa diikutin, tapi kalau dia udah kayak udah kayak berbuat dosa kayak gitu kita boleh nggak ngikutin mereka, ya jangan ditiru pokoknya itu. Nah, bentuk atau contoh dari taat ya ini kepada Allah ya Rasul ya sholat, misalkan kayak melaksanakan sholat sebelum melakukan pelajaran, kayak misalkan sholat duha gitu, kayak sholat jamaah duha gitu. Bisa di sekolah-sekolah udah banyak yang kayak itu. Terus membaca doa kalau setiap kita tuh mau ngelakuin apapun itu, terus biar kita dapat ketenangan hati. Oke. Terus habis itu kita nggak merasa malas, pokoknya tuh tenang lah ya. Terus dampak positif dari taat kepada Allah serta Rasulullah ialah kita tuh akan mendapat kepuasan batin, terus mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, serta mendapat kemenangan atau keuntungan yang besar. Nah, terus cara membiasakan diri dengan taat ya ini adalah jadi kalau kita tuh adalah sholat, kalau udah masuk waktu sholat, jadi kayak sholat maghrib, sholat wajib itu kalau udah azan gitu tuh harus cepat-cepat siap-siap buat sholat, terus baru sholat. Terus disiplin ketika buat ngikutin tata tertib yang ada dimanapun itu, kayak dimanapun dia berada, kalau ada tata tertib kita tuh harus ngikutin ya. Kayak terus yang terakhir adalah menjaga diri ya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar gitulah, melanggar aturan. Terus yang terakhir adalah istiqomah. Nah, jadi istiqomah menurut bahasa ialah lurus, sedangkan menurut istilah ialah selalu mengikuti jalan yang lurus. Nah, biar kita tetap istiqomah, yang pertama kita tuh harus kayak teruskan niat dulu. Terus yang kedua yaitu memahami makna syahadat, makna dari syahadat, memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, serta bergaul bersama dengan orang-orang soleh, dan terus kayak menghindari sama orang-orang yang kayak punya perbuatan buruk gitulah. Biar nah kita tuh disuruh bergaul sama orang-orang soleh biar kita tuh juga tambah kuat imannya. Oke,
Sekian presentasi dari saya. Mohon segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.